Jangan musuhin ibu kamu, karena ibu kamu adalah orang yang paling berjasa dan pahlawan yang paling terbesar. Hola netizen yang tercinta, pernyataan Nikita Mirzani soal Loli mengejutkan publik baru-baru ini. Nikita Mirzani menyebut bahwa Loli memiliki utang sampai 400 juta rupiah. Uang ratusan juta rupiah tersebut konon tidak hanya digunakan oleh Loli, namun juga ditransfer ke rekening milik mantan kekasih Loli yang kini terlihat sudah balikan lagi, Fadel Bajide. Tidak lama setelah perkataannya viral, teman Nikita Mirzani, Yolo Ine, muncul dengan unggahan yang lebih menarik. Yolo membongkar dugaan perlakuan keluarga Fadel kepada Loli. Melalui unggahannya di Instagram, Yolo menyebut bahwa sikap keluarga Fadel Bajide ke Loli itu melewati batas. Saat Loli terjebak dalam beragam masalah termasuk isu endorsement 900 juta rupiah, keluarga Fadel tidak menjadi sosok yang mengarahkan Loli. Keluarga Fadel justru disebut mengasingkan Loli. Unggahan Yolo Ine soal Loli yang menguak perlakuan keluarga Fadel Bajide ini kemudian membuat netizen yang budiman berubah menjadi berpihak ke Nikita Mirzani. Ada pula netizen yang budiman yang menilai bahwa selama ini Loli menjadi tulang punggung bagi keluarga Fadel Bajide. Itu anak makan uang orang hampir 400 juta rupiah tidak dikembalikan untuk membiayai si tukang semir, dan semua saya dapat transferannya dia ke tukang semir itu berpuluh-puluh juta. Menurutku keluarganya Fadel sudah melewati batas, karena menurutku mereka sering asingin Loli. Gegara isu yang ada bukannya dirangkul atau diarahin, tapi lebih ke arah harus ikutin mau mereka. Ya begitulah kata Yolo Ine. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ih Loli, lu tuh maunya apa sih gitu? Lu tuh hidupnya maunya kayak gimana sih? Kayak ngerugiin orang tua mulu ya kan hidup lu gitu. Pengen gue lihat akan di FYP gue, kalau kan Nikita Mirzani itu membayari hutangnya si Loli sebesar hampir 400 juta guys. Dan katanya si Loli itu berhutang sama orang lain dan uangnya itu dipakai untuk ngebayarin lakinya. Entah ngebayarin kuliah, ngebayarin uang jajannya, ngebayarin gamesnya dan segala macem. Kagak tau diri nih anak kata gue. Dan juga yang lebih kagak tahu dirinya itu adalah lakinya nih. Lakinya, sumpah kayak anjing, lu tuh laki-laki gitu ya kan. Lu tuh punya martabat gitu. Lu tuh punya value gitu. Kayak laki-laki kan harusnya kan kayak menafkahi seorang perempuan atau membayar perempuan, lu dibayarin. Lu dibayarin, cok. Mending kalau misalnya dibayarin cuma buat jajan doang. Ini buat kuliah lu, buat games lu, apa kagak tahu malu begitu? Tahu diri. Gila ya, dari penampilan tuh kayak laki banget gitu ya, kayak laki banget apa segala macam, kayak gitu, keren apa segala macam. Tapi morotin perempuan di najis kata gua. Gue mah lebih respect sama laki-laki yang agak melehoy gitu ya kan. Tapi nggak pernah tuh yang namanya morotin perempuan gitu. Kayak sumpah tahu malu kata gue. Gue udah nggak habis pikir sama kelakuannya si Loli ini tuh maunya apa, hidupnya maunya gimana, terus arahnya tuh mau kemana gitu. Gue nggak tahu gitu, sumpah gue nggak tahu. Siapa coba yang nggak iri dengan kehidupan Loli ketika dia masih sama mamanya, sama Nikita Mirzani ya. Semua fasilitas diberikan, duit miliar-miliaran buat menunjang semua apapun yang dia mau. Sekolah di mana, kemudian ekstrakurikuler apa, mau apa, semua sudah diberikan. Tapi ternyata Loli hanya menginginkan sebuah kebebasan. Kebebasan seperti apa? Gak tahu juga. Kalau aku bisa ketemu sama si Loli ya, aku mau ngomong gini. Dek, kalau kamu jadi kakak, ya, kamu lebih gak akan sanggup lagi. Karena di keluarga kakak, di keluarga Kak Sandy ini, ya, sholat 5 waktu, jadi anak penurut, gak mabuk-mabukan, gak judi slot, gak ngambilin anak orang, gak suka berantem di luar rumah, hidup cuma kebanyakan di rumah, di kerjaan, rumah, pekerjaan. Itu aja masih kurang cukup, Loli. Ya, masih dituntut lagi harus punya penghasilan gede, terlalu banyak tekanan, selalu dibanding-bandingkan. Penghasilan kita dibandingkan dengan penghasilan anak orang lain. Keberhasilan kita selalu dibandingkan dengan keberhasilan orang lain, apalagi yang seumuran aku ya. Tuh lihat tuh si itu, dia udah jadi pamong desa atau apa gitu. Kemudian dia sudah berhasil beli mobil, beli rumah, bla bla bla. Kemudian akhirnya ketangkep polisi karena korupsi. Itu sebelumnya udah jadi contoh buat aku gitu. Terus ada tetangga baru kerja beberapa tahun udah bisa beli rumah, beli pekarangan, beli tanah gitu ya. Tak lama kemudian
digeretlah polisi karena melarikan duit bosnya. Itu sudah pernah jadi contoh-contoh untuk aku gitu. Tapi keluargaku ini nggak melihat gitu bahwa keberadaan seseorang itu terkadang ada yang dicapai dengan cara-cara kotor. Jadi keluargaku itu terlalu buru-buru memberikan sampel, memberikan percontohan orang-orang yang di mata mereka sukses, tapi ternyata di belakangnya bobrok. Sedangkan aku selalu gagal karena usahaku gagal, dan keluargaku ini nggak pernah mempertanyakan penyebabnya apa. Tapi mereka langsung mengejudge aku, menghakimi aku bahwa aku itu nggak becus usaha, manajemen keuanganku busuk itu di mata mereka. Jadi buat Dik Loli ya, kamu tuh sangat beruntung. Jujur melihat ada hal yang saya perhatikan di tampilan potongan video ini sungguh sangat memprihatinkan ya. Ada seorang ibu yang menangis dan memberikan satu pernyataan betapa kecewanya dia melihat apa yang telah dilakukan oleh sang putri yang ia lahirkan dari rahimnya. Saya sangat respect terus terang Mbak Nikmir melihat video ini. Tapi ketika Anda memberikan satu hal-hal yang buruk terhadap putri Anda, saya rasa itu bukan satu tindakan yang bijaksana. Dan hendaknya juga buat seorang putri yang bernama Mbak Loli, Anda juga harusnya memikirkan bagaimana menjaga perasaan hati seorang ibu, karena Anda juga seorang perempuan, seorang ibu yang nantinya Anda juga memiliki anak. Ketika hal itu terjadi di dirimu, bagaimana? Nah, hal ini harusnya juga menjadi bahan introspeksi buat berdua, ya, tidak hanya salah satu pihak. Adakah sesuatu ini terjadi karena ada hal yang tidak terjalinnya komunikasi yang baik, dan sehingga terjadinya satu hal nilai keegoisan, sama-sama ego. Saya di sini tidak membela siapapun, tapi hal yang terpenting ketika kita sadari kita menjadi seorang anak, harusnya juga melakukan hal yang terbaik bagi keinginan orang tua kita. Apalagi seorang ibu, dia juga single parent yang melakukan hal sesuatunya sendirian untuk membiayaimu dan membesarkanmu. Dan juga buat Mbak Loli, satu hal catatan untukmu, segala bentuk apapun yang kau lakukan, yang rugi dirimu sendiri ketika engkau tidak melakukan yang terbaik menjaga harkat dan martabatmu sebagai seorang perempuan pastinya. Ya, saya di sini hanya mengingatkan dan menasihati, layaknya kita juga harus bisa melihat satu sisi. Ya, bagaimanapun Mbak Nikmir adalah ibu kandungmu sendiri. Ya, jadi kalau saya rasa ya sudahilah, sama-sama memaafkan, sama-sama hijrah, sama-sama mengerti, memahami segala bentuk kesalahan itu adalah hal yang harusnya berkaca pada dua sisi, ya, tidak hanya satu sisi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apapun yang diinginkan oleh Mbak Nikmir bisa Allah ijabah, ya, bisa Allah dengar dengan niat yang baiknya sebagai seorang ibu. Pastinya juga buat Mbak Loli, lihatlah mamamu, kondisinya tentu tidak baik ketika melihat satu hal yang dilakukan oleh anak perempuannya, anak kandungnya sendiri. Gila, bener-bener sedih banget dan hancur banget ya hati wanita dan hati ibu yang menonton Pagi-Pagi Ambyar ya, dengan bintang tamunya itu Nikita Mirzani. Bayangin ya, Nikita Mirzani sosok wanita yang sangat tangguh, yang dikenal publik juga. Dia adalah single parent, dimana juga dia itu udah kayak dikenal mapan ya, dikenal mapan, tapi dia masih membutuhkan sosok seorang ibu. Dan saya mau menyarankan untuk para anak muda ya, yang masih punya orang tua, sayangilah orang tua kalian, hargailah orang tua kalian, sayangi dia sepenuhnya, jangan sampai penyesalan itu datangnya terakhir. Apalagi untuk peran seorang ibu ini susah banget ya, sangat memikul banyak beban
di dadanya, di hatinya ya. Dan seorang ibu adalah teman curhat bagi kita yang tidak pernah mengkhianati kita, dan seorang ibu juga akan berjuang mati-matian jika kita ditinggalkan oleh ayahanda kita. Dan ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kita, sehancur-hancurnya ibu untuk mendapatkan uang, untuk menghidupkan kehidupan kita yang layak. Seorang ibu juga tidak akan merusaki anaknya. Jadi semua orang itu ya, mau kita udah usia muda, usia lansia, kita itu masih membutuhkan sosok seorang ibu. Karena hanya di tempat ibu kita bisa mengadu, dan kita bisa mengeluh, dan kita bisa curhat dan bercerita panjang lebar. Nah, buat kalian yang masih ada ibu di rumah, yang masih ada orang tua di rumah, sayangilah mereka. Karena ini adalah kesempatan terakhir buat kalian itu menunjukkan bakti kalian, menunjukkan kasih sayang kalian. Karena seorang ibu, orang tua, kita tidak pernah tahu usia berapa yang dikasih oleh Tuhan. Jangan karena kita merasa diri kita itu sudah mapan, merasa diri kita itu sudah hebat, merasa kita sudah menjadi seorang ibu, kita tidak memerlukan sosok seorang ibu. Ingat, hanya ibu teman setia kita, dan cuma ibu orang yang akan menolong kita dengan ketulusan yang sangat mendalam. Doa saya untuk seluruh ibu yang ada di permukaan bumi ini, semoga kalian diberi anak yang berbakti, menyayangi kalian, dan jauh dari kata anak yang durhaka. Semoga kalian suatu hari hidupnya ya akan senang, juga dibahagiain dengan anak-anak kalian, dan semoga anak kalian mengingat jasa-jasa kalian dan mengingat akan budi yang kalian kasih dan kasih sayang yang telah kalian ciptakan untuk mereka. Jadi untuk para anak-anak kaum muda, terutama loli ya, ingat ya, jangan musuhin ibu kamu, karena ibu kamu adalah orang yang paling berjasa dan pahlawan yang paling terbesar ya di permukaan bumi ini, di dalam hidup dan keluargamu. Tanpa ibu kamu, tanpa pahlawanmu, kamu tidak akan lahir di permukaan bumi ini. Meskipun kamu meminta untuk tidak dilahirkan dari seorang rahim Nikita Mirzani, tapi ini semua sudah direncanakan oleh Tuhan ya. Engkau tidak bisa menyalahkan kelahiranmu di rahim seorang Nikita Mirzani, tapi ya kamu menyalahkan diri kamu, kenapa kamu bisa sampai sejauh ini melakukan sifat-sifat yang menyakiti perasaan ibu kamu.